Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya Perli dari Birum Paisung akan mempresentasikan tugas saya mengenai hakikat-hakikat teori hubungan internasional. Langsung saja yang pertama adalah teori realisme. Pada dasarnya, teori realisme adalah teori yang memandang pesimis terhadap sifat manusia. Dan teori ini menganggap atau meyakini bahwa hubungan internasional itu sebenarnya konfliktual antara satu negara dengan negara lainnya. Teori ini menunjukkan bahwa negara itu sebenarnya tidak bisa bekerja sama dengan negara lain. Meskipun ada kerjasama dengan negara lain, masing-masing negara akan tetap mementingkan kepentingan masing-masing negaranya. Dan pada akhirnya, jika kepentingan tersebut tidak tercapai, akan terjadi anarki atau perang. Teori realisme menjunjung tinggi nilai keamanan nasional dan nilai domestik. Serta teori ini lebih mengutamakan kelangsungan hidup negara karena teori ini juga menganggap negara adalah aktor terpenting. Negara adalah aktor utama. Jadi kesimpulannya, teori ini mempercayai negara sulit melakukan kerjasama karena dipenuhi oleh kompetisi atau persaingan antara satu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya adalah teori liberalisme. Jika tadi kita sudah mendengar tentang teori realisme bahwa aktor utama adalah negara, kebalikannya adalah teori liberalisme, di mana teorinya adalah suatu pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, dan hak milik. Selain itu, liberalisme juga didefinisikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara. Ini dinamakan liberalisme. Aktor utama dalam teori ini adalah individu dan kelompok. Mereka yang berperan penting dalam memberikan kebijakan dan keputusan yang sesuai untuk membawa ataupun mengatasnamakan negara. Selain itu juga dalam liberalisme menekankan bahwa kesejahteraan individu itu sangat penting sebagai fondasi atau blok untuk membangun kesejahteraan dari sebuah negara. Selanjutnya adalah teori idealisme. Teori idealisme mengatakan ide atau gagasan adalah sesungguhnya yang menjadi pokok dasar dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Dalam filsafat, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau mind, atau jiwa atau self, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan mind sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Prinsip idealisme yang pokok adalah kesatuan organik. Kaum idealis condong untuk menekankan teori koherensi atau konsistensi, yakni suatu putusan atau judgment dipandang benar jika ia sesuai dengan putusan-putusan lain yang telah diterima sebagai yang benar. Kemudian adalah teori Marxisme. Teori Marxisme digagas oleh Karl Marx dengan tujuan mengkritik tindakan eksploitatif kelas borjuis terhadap kelas proletariat. Dalam sebuah kapitalisme, Marx berpendapat bahwa pemenuhan materi merupakan sebuah basis paling mendasar dari seluruh struktur kapitalisme. Teori kelas Marxisme bertumpu pada pemikiran bahwa sejarah dari masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Dengan kata lain, teori kelas beranggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas sosial. Teori yang dikemukakan oleh Karl Marx ini bukanlah teori yang eksplisit, melainkan sebuah latar belakang uraian Marx tentang hukum perkembangan sejarah, kapitalisme dan sosialisme. Dalam teori ini, Marx membedakan masyarakat berdasarkan mode produksi atau teknologi dan pembagian kerja. Dari masing-masing mode produksi lahirlah sistem kelas yang berbeda, di mana suatu kelas mengontrol sistem produksi atau kelas pemilik modal,
dan kelas yang lain merupakan produsen langsung serta penyedia layanan untuk kelas dominan atau kelas buruh. Faktor ekonomi inilah yang mengatur hubungan sosial pada masyarakat kapitalisme. Kemudian adalah teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat tidak ada kenyataan sosial objektif karena dunia termasuk hubungan internasional adalah konstruksi manusia. Dunia sosial bukanlah suatu yang given atau memberi, melainkan intersubjektif. Dunia sosial dibuat dan dibentuk oleh masyarakat sendiri pada waktu dan tempat tertentu. Konstruktivis percaya bahwa tidak sesuatu yang seperti coincidence melainkan tercipta dari konstruksi sosial. Kaum konstruktivis sepakat dengan positif bahwa kita dapat mengumpulkan pengetahuan valid tentang dunia. Konstruktivisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa hubungan internasional sebagai salah satu bentuk hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor material dan faktor-faktor identional. Dinamakan konstruktivisme karena semua interaksi merupakan hasil dari konstruksi sosial. Konstruktivisme merupakan pandangan gabungan antara liberalis dan realis, misalnya state of nature, yaitu agar sebuah norma berlaku, diperlukan sebuah pemaksaan namun tidak dengan cara-cara militer. Kemudian ada teori postmodernisme. Ini adalah teori yang terakhir. Teori postmodernisme merupakan teori sosial yang berasal dari kelompok filosofi Prancis pasca perang yang menentang filsafat eksistensialisme yang dominan pada saat itu. Walaupun begitu, postmodernisme tidak memasuki hubungan internasional sampai pada sekitar tahun 1980-an. Menurut Facquest tahun 1995. Teoritisi postmodernisme berupaya untuk membuat ilmuwan sadar atas penjara konseptualnya. Teoritisi postmodernisme yang terkenal dalam studi hubungan internasional ada Richard Astley. Kaum postmodernisme membuang keraguan dalam kepercayaan modern bahwa ada pengetahuan yang objektif di atas sebuah fenomena sosial. Kaum postmodernisme melihat neorealisme sebagai esensi dari kesalahan intelektual dan kesombongan akademik. Teoritisi postmodernisme dalam hubungan internasional menolak anggapan tentang realita, tentang kebenaran, tentang pemikiran bahwa ada pengetahuan yang terus-menerus meluas tentang dunia manusia. Kebenaran yang ditolak oleh kaum postmodernisme adalah kebenaran secara objektif. Kaum postmodernisme memiliki keyakinan bahwa pengetahuan dapat meluas dan meningkat bukan hanya tentang dunia alam, tetapi juga dunia sosial, termasuk sistem internasional. Kaum postmodernis ragu bahwa institusi-institusi dapat dibentuk secara jujur dan adil untuk semua umat manusia. Postmodernisme dijelaskan sebagai ketidakpercayaan menuju metanaratif. Metanaratif sendiri merupakan pemikiran seperti neorealisme dan neoliberalisme yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan kebenaran akan dunia sosial. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua.